Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji sahaja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan perayaan Pesta Laurentius, Deacon dan Mate, di mana dia dibunuh karena keberaniannya apabila Raja Kaisar meminta kekayaan gereja pada waktu itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Deacon Laurentius adalah dengan membawa orang miskin dan orang cacat dan dipersembahkan di hadapan Raja Kaisar dan memberitahunya ini adalah kekayaan gereja, di mana orang-orang miskin dan cacat adalah orang-orang yang dilayani oleh Deacon Laurentius. Oleh itu, dengan keberaniannya itu, dia telah dihukum bunuh dengan dibakar hidup-hidup. Jadi saudara dan saudari, beranikah kita untuk bersaksi bagi gereja, bagi Tuhan di dalam kehidupan kita? Saya percaya ada di antara kita yang masih ragu-ragu untuk menyerahkan diri kita untuk melayani, tidak kira di dalam gereja maupun melayani di antara satu sama yang lain, karena kita lebih pentingkan diri kita daripada pelayanan kita. Jadi di dalam pembacaan Injil pada hari ini ada mengatakan bahwa biji benih yang hidup itu akan sentiasa menjadi satu biji benih sahaja. Tetapi biji benih yang mati, yang jatuh ke tanah, akan bertumbuh dengan banyak, dengan lebatnya. Ini karena orang akan melihat kehidupan, orang akan melihat contoh yang ditunjukkan kepada mereka, kepada kita semua. Jadi maukah kita menjadi biji benih yang mati, yang bertumbuh dengan banyak, bukan sahaja bagi kita, tetapi bagi orang lain. Jadi saudara dan saudari, ada beberapa perkara yang dapat kita pelajari melalui Injil pada hari ini. Yang pertama, kita harus tahu bahwa harta benda gereja adalah perkara yang penting. Tetapi itu bukanlah kekayaan gereja. Kekayaan gereja adalah umatnya. Kekayaan gereja adalah umat-umat yang dilayani. Oleh itu, saudara dan saudari, marilah kita fokus untuk melayani di antara satu sama yang lain, karena itu adalah harta benda gereja yang paling penting. Jadi, mampukah kita untuk menjaga harta benda ini? Mampukah kita memberi kasih kita kepada mereka, agar mereka dapat merasakan bahwa Yesus juga mengasihi mereka? Yang kedua, apa yang disarankan kepada kita adalah untuk melayani di antara satu sama yang lain, orang miskin, orang kurang upaya, dan mereka yang memerlukan pertolongan daripada kita. Inilah orang-orang yang harus kita layani. Dan apabila kita melayani mereka, saya pasti iman kita juga akan dikuatkan. Karena untuk mengikuti Yesus tidak semestinya kita mengorbankan diri kita, nyawa kita. Sekiranya itu berlaku, kita harus bersyukur di atas keberanian kita. Tetapi pada saat ini, marilah kita melayani orang-orang di sekeliling kita.
Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa kita harus mencintai, kita harus melayani bukan sahaja diri kita, tetapi juga orang yang berada di sekeliling kita. Karena saya percaya melalui orang-orang itu kita dapat merasakan bahwa Yesus ada di tengah-tengah kita. Seperti mana dia mengatakan, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul di atas namaku, aku akan berada di tengah-tengah mereka. Jadi saudara dan saudari, marilah kita mencari wajah-wajah Yesus dengan orang-orang di sekeliling kita. Yang ketiga, jika kita melakukan semuanya ini dengan ikhlas, dengan tulus, maka saya percaya kita akan berada di tempat yang dijanjikan oleh Yesus. Karena dia sendiri mengatakan, barang siapa melakukan kebaikan, aku akan berada di situ. Di mana aku ada, kamu juga akan berada. Jadi saudara dan saudari, marilah kita terus melakukan kebaikan, bukan hanya bagi diri kita, bukan hanya bagi keluarga kita, tetapi bagi semua orang yang mau mencari Yesus. Sekali lagi, marilah kita terus berdoa agar kita akan diberkati pada hari ini, dan semua orang yang bertemu dengan kita juga akan diberkati oleh Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.